Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Pak Roni. Saya hari ini akan memberikan training tentang produk training khususnya tentang produk-produk yang ada di Nu Skin dan Pharmanex. Tetapi saya akan berbicara banyak sharing kepada kita tentang filosofi dari produk suplementasi yang ada di perusahaan kita atau di bisnis kita. Sebelum saya memulai training ini, saya perkenalkan nama saya Genti. Background saya ibu rumah tangga dengan profesi seorang dokter. Pertama kali saya diperkenalkan bisnis ini melalui produknya kurang lebih 7-8 tahun yang lalu pada saat saya sedang berlari di tempat gym. Kemudian ada seseorang yang memperkenalkan atau men-challenge kondisi imun sistem saya dengan memperkenalkan teknologi yang namanya Biophotonic Scanner. Seperti yang nanti saya akan jelaskan kepada kita semua, leader dan juga teman-teman di tempat ini bahwa alat scanner tersebut merubah hidup saya, keluarga saya, dan semua orang-orang yang dikenalkan bisnis ini dalam jaringan saya. Karena lewat sebuah teknologi ini, akhirnya saya dan suami saya bergabung dalam bisnis Nu Skin. Dan sampai saat ini, kami akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia untuk membangun sebuah konsep global bisnis dan kami yakin bahwa lewat bisnis Nu Skin ini bukan hanya merubah kesehatan kami, keluarga dan banyak orang, tapi saya percaya bahwa bisnis ini akan benar-benar luar biasa justru dalam hal financial dan juga terhadap kesehatan. Oke. Itu adalah introduction dari saya. Sekarang kita akan mulai dengan training. Seperti biasa teman-teman, kalau Anda mungkin pernah mengikuti training saya sebelumnya, style training saya yaitu bercerita dan juga berbagi pengalaman dari apa yang saya dapatkan. Pertama teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih detail tentang keunikan atau keuntungan atau kebaikan dari produk-produk Nu Skin maupun Pharmanex, kita selayaknya perlu mengerti background atau siapa perusahaan yang mensupport produk ini. Kita mengenal yang namanya Nu Skin Enterprise, siapa perusahaan tersebut. Nu Skin sudah ada beroperasi sejak tahun 1984, beroperasi kurang lebih di 53 negara lebih, dan perusahaan ini memiliki omset yang kurang lebih di tahun 2013 kemarin 3,2 billion US dollar. Ini adalah sales yang sangat tinggi dan luar biasa. Artinya dalam hal penggunaan produk, perusahaan ini memiliki produk yang sangat baik. Sehingga sales omset mereka begitu meledak, terutama di tahun 2013 ini. Kita melihat salesnya sudah mencapai 3,2 billion US dollar. Track record perusahaan ini sudah lebih dari 30 tahun karena berada di tahun 1984 dan perusahaan Nu Skin Enterprises sudah terdaftar di bursa saham New York. Oke, ini adalah latar belakang dari perusahaan yang namanya Nu Skin Enterprises. Pada saat saya mau menjelaskan tentang training produk dari Pharmanex, saya mau mengemukakan asal muasalnya bagaimana produk ini dibuat oleh Nu Skin dan juga ahli saintis di Pharmanex. Pharmanex dibuat didasarkan dari begitu banyak farmasi yang memiliki mindset yang berbeda dibanding farmasi-farmasi yang lain di luar sana, di mana mereka tidak memfokuskan terhadap penyembuhan dari segi pengobatan medis, tetapi mereka memfokuskan penyembuhan tubuh, mind, body, and spirit dari pendekatan yang namanya pendekatan natural atau preventif. Sehingga kita melihat bahwa logo para farmasi ini yang bergabung dengan Nu Skin atau Pharmanex itu berasal dari yang namanya farmasi next generation. Di mana kita melihat bahwa perusahaan obat atau farmasi mereka improve kesehatan lewat obat-obatan, tetapi Pharmanex memberikan improve atau peningkatan kualitas kesehatan tanpa lewat obat-obatan, tetapi lewat suplemen, lewat lifestyle yang baik dan juga pola makan yang benar. Ini adalah core dari Pharmanex dan Nu Skin kita. Oke, sebelum kita lanjutkan training, kita juga perlu mengetahui bahwa filosofi pertama dia adalah begitu banyak farmasi-farmasi yang menggabungkan diri dan mau approach secara natural. Tetapi hal yang lain yang bisa kita lihat bahwa perusahaan ini memiliki R&D yang sangat strong. Dia memiliki kurang lebih dari 120 tim PhD, scientist level yang dibayar full time untuk bisa meneliti dan melakukan research terhadap semua produk-produk yang dikeluarkan oleh Pharmanex. Kita melihat beberapa highlight yaitu Dr. Lester Packer. Dia adalah salah satu saintis yang sangat terkenal
di UC Berkeley di California, dan beliau juga ada salah satu pemendang Nobel Prize dalam dunia antioksidan. Bapak Lester Packer atau Dr. Lester Packer ini, dia dikenal sebagai bapak penemu teori antioksidan. Dan saat ini beliau juga menjadi salah satu advisory board scientist di Pharmanex dan Nu Skin. Kita melihat hal yang lain yang namanya Bapak Carl Djerassi. Kalau Anda bisa melihat dan familiar dalam dunia pil KB, beliau menang Nobel sebagai orang yang menemukan kontrasepsi pil dan ada di dalam Scientist Board Advisory kita di Pharmanex. Yang lain lagi yang saya highlight adalah Profesor Koji Nakamichi. Koji Nakamichi ini dia adalah salah seorang saintis yang sangat luar biasa. Dia mempromot dan menginvent salah satu produk yang sangat natural yang bernama ginkgo biloba. Anda mungkin pernah dan sering mendengar ginkgo biloba yang ada di luaran sana, tetapi Anda bisa bayangkan bahwa seorang penemu dari teori bagaimana memberikan fungsi yang begitu baik dalam sebuah ginkgo biloba ada di dalam Scientist Advisory Board Pharmanex. Ini adalah beberapa highlight tim-tim saintis yang ada di Nu Skin Pharmanex dan mereka di-hire atau digaji full-time oleh perusahaan kita. Oke, sehingga kita bisa membayangkan dari sedemikian banyak para saintis yang ada, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan oleh produk-produk Pharmanex. Nah, ini adalah slide yang namanya 6S. Ini merupakan slide yang menurut saya adalah salah satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun yang bergerak di bidang suplementasi. Karena background saya dokter, saya bisa juga menganalogikan bahwa di dalam dunia kedokteran atau dalam dunia obat-obatan, sebelum obat itu diproduksi, pastinya kita mengenal yang namanya proses farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamika, efek samping, dan kontraindikasi. Step-step yang harus dilalui sebelum dilaunchingkan sebuah obat itu perlu ada prosedurnya. Demikian juga dilakukan oleh Pharmanex sebelum mereka melaunchkan sebuah suplemen yang ada berkelas dunia. Mereka memiliki SOP atau prosedur standar yang sangat berkualitas kelas dunia. Kalau dalam dunia obat-obatan, prosedur tersebut step 1, step 2, step 3, step 4 berhenti. Beberapa suplemen kompetitor company lainnya di luar sana, mereka juga memiliki prosedur standar untuk mengeluarkan suplementasi mereka, tetapi juga prosedur step 1, step 2, step 3. Nu Skin memiliki sampai 6 step, yaitu yang namanya seleksi, pencarian sumber bahan baku, struktur, standarisasi, keamanan, dan pembuktian. Saya berikan contoh bagi kita semua di dalam training ini. Mungkin nanti Anda belajar satu produk yang namanya teh hijau atau tea green atau green tea, di mana saya mau bercerita bagaimana Pharmanex mengeluarkan tea green di dalam perusahaan kita dengan melewati proses 6S ini. Mereka menyeleksi bahwa di mana letaknya green tea yang sangat bagus di seluruh dunia, apakah di daratan Cina, ataukah di Jepang, atau di Korea, atau dimanapun. Ternyata mereka mendapatkan kesimpulan atau konklusi bahwa tea green atau green tea yang sangat luar biasa, manfaatnya ada di daerah daratan Cina. Sehingga pada saat mereka menseleksi bahwa ada tea green di daerah Cina, mereka juga melakukan pencarian atau sumber bahan baku. Artinya, mereka mau melihat dari green tea tersebut, apakah daunnya yang baik, apakah batangnya, atau bagian dari lain dari sebuah teh hijau itu yang memang baik manfaatnya. Kemudian setelah mereka menemukan hal tersebut, mereka juga melakukan yang namanya struktur senyawa yang dilakukan. Dilihat bahan aktif yang mana yang menurut orang bahwa green tea itu baik, mereka akan meneliti ada apa di dalam green tea yang sangat menarik. Nanti kita akan belajar bahwa ada yang namanya polyphenol atau ECGC atau kandungan antioksidan yang sangat luar biasa. Itu dipelajari dalam struktur 6S ini. Dan yang lainnya yang namanya keamanan. Keamanan artinya bahwa tea green ini boleh dikonsumsi jangka panjang tanpa berefek atau berinteraksi dengan kesehatan seseorang. Tetapi secara keseluruhan di dalam 6S keamanan ini, kita boleh menarik kesimpulan bahwa semua produk Pharmanex sangat aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Sehingga Anda memiliki confidence untuk bisa berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kekuatan produk di dalam Pharmanex ini. Oke, yang terakhir bicara tentang pembuktian bahwa
company ini atau produk dari suplementasi Pharmanex, mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan validasi parti ketiga tentang green tea. Dan ternyata green tea contoh yang tadi saya ambil itu sudah mendapatkan validasi parti ketiga dari Prostate Cancer National Institute di Amerika. Bahwa memang ternyata teh hijau dia menurunkan risiko prostat cancer. Purdue University juga melakukan validasi parti ketiga terhadap teh hijau ini, bahwa dengan teh hijau ternyata dia juga menghambat pertumbuhan sel kanker dan dia mematikan sel kanker, tetapi sel-sel sehat yang lainnya di luar tidak diapa-apakan. Ini adalah pembuktian atau hasil klinik, praklinik maupun postklinik yang dilakukan oleh Pharmanex dan kita terbuka dengan validasi parti ketiga. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita melihat sebelum kita berbicara siapa itu, kita bicara tentang Nu Skin kita sudah pelajari, kemudian kita sudah tahu filosofi dari produk ini. Tentunya saya mau mengajak kita semua untuk melihat masalah-masalah kesehatan apa saja yang kita ketemui di luar sana, di mana Pharmanex produk bisa menjadikan solusi bagi kita. Sebelumnya pasti bicara solusi, kita pasti berbicara tentang penyebab dulu. Oke, nah ini adalah masalah yang saat ini ada di sekitar kita. Menurut statistik atau sensus yang dilakukan oleh WHO, ini tahun 2003 Bapak Ibu. Saya yakin saat ini contoh, cancer sudah menempati urutan kedua, stroke dan heart disease merupakan urutan pertama. Ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian. Dan Anda lihat bahwa dalam 2, 3, 4 tahun ke depan, tren kesehatan semua berbicara tentang penyakit-penyakit yang kita kenal dalam dunia kedokteran sebagai penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang sifat perjalanan penyakitnya lambat tetapi mematikan. Oke. Apa yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut? Kalau kita berbicara tentang lifestyle, passion saya selalu berbicara tentang gaya hidup sehat atau lifestyle. Apa sih yang menyebabkan banyak orang sakit? Apa yang menyebabkan kanker? Apa yang menyebabkan orang kena stroke? Apa yang menyebabkan orang kena penyakit jantung? Kita melihat begitu banyak bahwa ternyata bukan hanya bicara tentang genetik, tetapi lifestyle atau pola hidup seseorang memegang peranan penting. 60-70% dari lifestyle seseorang mempengaruhi outcome dari kesehatan orang tersebut. Satu persatu kita bahas, tidak panjang, singkat, tetapi contohnya kita bicara tentang pestisida. Pestisida itu sebenarnya bahan kimia pembunuh serangga yang sangat beracun sekali. Tetapi pestisida juga banyak dipakai juga di mana? Di tempat semprot dari sebagai hama tanaman, di sayur-sayuran. Sehingga pada saat kita pergi ke pasar, mungkin saat ini Anda bisa melihat, wow, tomatnya ranum, tomatnya besar. Tapi Anda tidak tahu bahwa tomat itu disemprot pestisida. Kemudian Anda tidak mengerti bahwa apa yang Anda makan, mungkin Anda berpikir itu sayurannya bagus, tapi Anda tidak mempertimbangkan bahwa itu sudah disemprot oleh pestisida. Kemudian hal yang lain lagi tentang sayur-sayuran. Anda pernah melihat mungkin bayamnya besar, kangkungnya seger, tetapi Anda tidak pernah diinfokan bahwa sayur-sayur tersebut juga disemprot oleh pestisida. Apa bahayanya pestisida? Ujung-ujungnya kita mengenal yang namanya kanker, Alzheimer, ya, stroke dan jantung, tetapi sangat-sangat berakibat terutama kepada kanker terhadap pestisida. Yang lain lagi yang namanya formaldehid, ini banyak dipakai formalin untuk tahu, tempe, ya terutama tahu, ya sehingga banyak sekali sekarang di pasar-pasar atau di grocery kita banyak sekali label tulisan tahu tanpa formalin. Mengapa? Karena memang formaldehid ini terutama ibu-ibu yang hamil, kalau mereka banyak mengkonsumsi tahu-tahu yang mengandung formalin, pertumbuhan yang namanya organogenesis, pertumbuhan organ di dalam tubuh janin akan sangat terganggu bagi ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi formalin dalam jumlah yang banyak. Hal yang lain yang namanya kadmium itu banyak sekali ada di sayuran, kemudian dia menyebabkan kerusakan ginjal dan kerusakan indera, diare, muntah, kerusakan di paru dan juga radang di paru-paru. Semua ini yang saya sebutkan adalah logam-logam berat yang tanpa kita sadari setiap hari kita tersensitasi oleh hal-hal tersebut. Oke. Next. MSG atau vetsin. Oh enggak kok, ini enggak pakai vetsin katanya. Tetapi ternyata di dalam, dia enggak pakai vetsin di restorannya kalau Anda order di restoran. Tetapi saus itu, saus tiramnya. Ternyata kalau Anda baca botolnya semua isinya vetsin.
Jadi micin atau MSG sering sekali ditipu oleh kita yang pergi ke restoran karena kita selalu bilang nggak usah pakai micin pak, nggak usah pakai vetsin pak. Ternyata ada juga dalam saus-sausnya. Ini apa bahayanya buat kita? Pertama, saya sendiri Bapak Ibu memiliki salah satu reaksi yang namanya sindroma restoran Cina. Setiap saya ke tempat restoran, kalau restoran itu menggunakan MSG atau micin, hal yang saya rasakan debar-debar seperti tertutup semua kepala saya gelap dan rasanya berputar-putar, berkunang-kunang dan sesak napas. Itu sindroma yang namanya restoran Cina dan saya selalu alami sehingga para pemilik restorannya tidak bisa membohongi saya. Karena mereka bilang tidak pakai micin, tapi pada saat saya mengalami simptom atau gejala itu saya langsung mengatakan di saus Anda ada micinnya, ya. Nah, hal ini harus dipahami atau diperhatikan oleh kita semua di dalam training ini. Saya harapkan bukan menakut-nakuti, tetapi Anda perlu concern apa yang Anda makan, what you eat is what you are. Sehingga Anda juga perlu lebih health conscious dan juga memilih dengan penuh hikmat dan wisdom terhadap makanan-makanan Anda di rumah. Risiko terburuk untuk MSG cancer untuk jangka panjang, tapi yang paling sering yaitu orang yang demensia atau lupa, sering pelupa, tuli, autis, ya ibu-ibu yang hamil, kemudian sering makan makanan, ciki, snack dan semuanya, itu risiko bayinya untuk autis tinggi sekali. Sehingga kita melihat bahwa mengapa angka autis meningkat, angka ADD atau ADHD meningkat saat-saat ini, anak yang hiperaktif, karena banyak sekali pengawet-pengawet yang dipakai di makanan-makanan saat ini di dalam lifestyle perkotaan. Chicken nugget juga begitu banyak, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Semua orang akan bertanya, terus kita makan apa dong? Ya, kembali lagi dong kepada lifestyle zaman dulu bahwa kita perlu effort untuk bisa melakukan itu, ya. Bukan berarti makanan-makanan yang siap saji 100% buruk, tetapi memang dalam kondisi emergensi Anda harus melakukannya. Tetapi untuk lifestyle Anda harus refuse untuk melakukannya, oke? Terutama dalam training ini kalau saya berbicara kepada para leader, Anda harus sehat. Karena Anda mempresentasikan company yang memang berbau anti-aging dan juga company yang berbasis lifestyle, Anda sendiri harus menunjukkan bahwa Anda mempunyai conscious mind tentang kesehatan. Oke, ini bicara tentang unhealthy eating habit, salah satunya tadi chicken nugget, pizza, donat, Jeko, apa lagi? Segala macam, Pizza Hut, semuanya memang enak. Saya akui itu makanan saya zaman dulu dan tidak mudah untuk kita semua untuk harus 100% cut off dari makanan-makanan ini. Tapi saya mau ngajak kita semua bahwa ini adalah makanan-makanan yang namanya dead food. Ya, dead food atau makanan mati. Sedangkan tubuh kita memiliki yang namanya living cell atau sel-sel hidup. Sel-sel hidup harus diberikan makanan yang hidup, bukan makanan yang mati. Makanan yang hidup itu seperti apa?